Kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi api ini akan muncul di tempat-tempat yang memang harus kita panaskan pemuda ini, harus kita barakan pemuda ini untuk kebaikan. Jumpa lagi di Nahia Podcast. Saya selalu senang ya di Nahia Podcast ini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa yang bisa saya wawancara. Salah satunya pagi hari ini adalah dengan Haji Ali Cut Prawiro. Saya boleh panggil Bang Ali aja? Boleh. Atau Bang Cut aja atau Bang Prawiro aja? Mana biasanya apa? Aja. Mana enaknya aja, boleh. Bang Cut aja deh. Ya. Nah, Bang Cut ini adalah Ketua DPD BKPRMI Kota Gunung Soli. Boleh dijelasin Bang Cut ini apa sih BKPRMI itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Yahoo. Mbak Indah, terima kasih atas undangan di Nahia Podcast RI Kota Gunung Soli yang ini luar biasa sebagai penghargaan bagi kami untuk bisa hadir. Kami organisasinya adalah BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, tepatnya DPD Kota Gunung Soli. Yang artinya organisasi yang dibawahi oleh masjid, yang mana di dalamnya ada remaja dan masjid untuk berkontribusi di hal-hal positif. Ini udah berapa lama nih Bang Cut di sini? Kalau kita menerima SK-nya sudah 1 tahun lebih, tepatnya 4 Mei 2024, dan kita dilantik kemarin di tanggal 18 Januari 2025. Dan sampai tahun berapa nih? 2028. 2028. Wow. Jadi 4 tahun, 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Ada satu beban nggak sih menjadi seorang ketua DPD BKPRMI ini? Semua mata mungkin memandang Anda ya. Banyak juga harapan-harapan, maunya Bang Cut bisa bikin kayak gini dong gitu ya. Apa yang sudah diperbuat selama ini? Baik, pertanyaannya sangat indah dan mengejutkan juga karena posisi sebagai ketua memang sebagai ujung tombak dan sebagai jarum, dan teman-teman sebagai benang di mana kita akan merajut, kita akan menjahit keragaman dan juga kesatuan kepada pemuda sendiri di Kota Gunung Soli. Nah, tantangannya pasti banyak Mbak, karena memang semuanya itu harus dikerjakan sendiri dan juga harus dibuat ide yang cemerlang yang mana bisa dipahami semua bahwa keberadaan BKPRMI untuk remaja dan pemuda Kota Gunung Soli. Oke. Pemuda dan remaja itu biasanya identik dengan katakanlah mungkin kehidupan yang jauh lebih bebas, belum ada tanggung jawab gitu. Tapi tentu bukan seperti itu dong tujuan dari organisasi ini. Anda melihat kalau untuk di Kota Gunung Soli, pemuda dan remaja masjid kita itu seperti apa? Nah, tepatnya memang kita itu bergerak dari pemuda yang mana tujuannya ingin membatasi dan melihat konteks bahwa pemuda ini adalah satu investasi ke depan untuk remaja, yang mana kita mulai bergerak di hal positif untuk membentengi mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kita tahu sendiri pemuda akan sangat rentan ketika memang tidak diarahkan ke hal positif. Betul. Tapi seberapa banyak sih pemuda yang seperti itu kan Bang Cut ya, yang menyadari potensi pada dirinya dan menyadari bahwa cuman sekali kan menjadi pemuda kan? Ya, betul. Dan apa yang harus dilakukan supaya ya masa itu tidak berlalu begitu saja gitu? Ya, jadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan kata Presiden kita pertama, Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya getarkan dunia. Jadi kita bukan jadi 10-nya, kita sepersekiannya untuk bagian dari pemuda yang mengisi kemerdekaan, mengisi hal-hal positif, dan lebih membangun citra pemuda bahwa inilah pemuda yang akan kita siapkan, di mana pemerintah juga mencanangkan dengan Indonesia Emas 2045. Dan mungkin saya tidak terlalu bukan bermaksud memuji, mungkin salah satu pemuda yang diharapkan itu seperti Bang Cut ini ya. Karena saya tahu bahwa Bang Cut ini banyak sekali bergerak di bidang sosial. Artinya di usia semuda ini dan Bang Cut mau untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Kota Gunung Soli, untuk Kepulauan Nias, begitu ya Bang Cut ya. Betul. Dan banyak sudah melakukan hal yang positif. Salah satunya yang terakhir yang baru-baru saja ini
PAM ya Bang ya? Iya, betul, PAM. Jadi sebenarnya ini tantangan kita bersama untuk bisa lebih memanfaatkan waktu dan juga memberikan nuansa baru kepada pemuda sendiri bahwa pemuda itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kegiatan positif. Seperti Mbak Indah sampaikan tadi, kita telah melaksanakan, alhamdulillah kita melaksanakan PAM. Pengajian Akbar 1 DPD BKPM Kota Gunung Soli yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, dan kebetulan moderatornya juga dari RRI. Oh, oke. Saya order langsung dari RRI karena kenapa? Ini talenta-talenta pemuda juga, Mbak. Yaitu saudari Desnita Zega yang mana juga sangat apresiasi sekali dengan kegiatan tersebut dan juga mengiring kita kegiatan tersebut lebih bagus. Jadi kegiatan itu kita laksanakan dengan posisi 30 majelis taklim dan organisasi muslimah yang ada di Kota Gunung Soli. Bahkan itu kita canangkan kegiatan ini akan kita buat periode per tahunnya, di mana nanti akan kita bawa tokoh yang lain lagi dan kemudian juga kita bawa nuansa kegiatan itu lebih bagus lagi. Artinya ini yang perdana nih? Perdana. Perdana. Ya, perdana. Pesertanya berapa banyak gitu? Estimasi kemarin kita targetkan di 400 orang dan alhamdulillah bisa jadi 500 orang, Mbak, kemarin. 500 orang, dan ada juga karena waktu yang sangat mepet persiapannya maka belum bisa ke tender semua dan kita batasi kemarin. Kalau sekian tidak batasi mungkin sampai 1.000 orang karena majelis taklim 30 terus organisasi lain yang belum kita backup. Kota Gunung Sitoli Kota saja? Gunung Soli. Kenapa pengajian, kenapa muslimah kira-kira? Jadi saya tertarik dengan ibu-ibu muslimah ini karena kalau agresifnya mereka mendengar ceramah, maka muslimah inilah yang paling getol hadir di majelis taklim atau majelis yang lain. Dan beneran banyak kemarin Dan ya? beneran banyak. Dan saya juga kemarin ditelepon sama para ibu-ibu kita, kenapa dibatasin? Saya bilang mungkin kondisinya dan juga akan kita rapikan. Jadi itulah tadinya, Mbak, kenapa muslimahnya, karena saya melihat media sosial juga dipenuhkan oleh ibu-ibu muslimah untuk kaum-kaum muda muslimah, yang mana ini sebagai syiar kita sebagai pemberitahu kepada masyarakat bahwa kegiatan ini sangat baik, dan kita datangkan kemarin dari Kota Medan dan juga itu kita libatkan beberapa unsur yang mana ini kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira Bang Cut, goalsnya dari acara itu apa sebenarnya sih? Sebenarnya sih goalsnya itu adalah, kalau kami lihat sendiri adalah sebagai tempat ibu-ibunya berkumpul yang positif. Karena ibu-ibu ini salah satu kegiatan yang mereka buat itu pengajian di bidang mereka masing-masing, maka kita bersimpulan dan berkeinginan supaya seluruh BKM, BKMT dan juga ibu-ibu muslimahnya hadir dan mendapatkan pencerahan daripada ustadz yang kita hadirkan. Kemudian sebagai tempat melihat posisi bahwa dengan adanya pengajian ini bisa membentengi diri, bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, dan kemudian bisa bersosialisasi kepada masing-masing BKM yang ada di Kota Gunung Soli. Yang terjadi selama ini kalau menurut kacamata Bang Cut nih, ibu-ibunya kayak gimana sih? Ya, ibu-ibunya bagus, Bagus, pengajian datang, cuma kan kita mau nih mereka datang bertemu, bertatap muka dengan posisi bahwa kegiatan positif ini untuk mereka dan untuk organisasi mereka. Itu maksud saya kemarin. Seperti itu ya. Iya. Oke, saya balik lagi nih ke sosok Bang Cut ya. Nah. Kayaknya kalau di Kota Gunung Soli sih lumayan terkenal lah ya. Terkenalnya kenapa? Karena ya itu tadi, karena aktivitasnya bersama dengan masyarakat, ya tidak menutup diri, berbaur dengan bahkan mungkin lintas suku, lintas agama ya Bang Cut ya. Dari kecil memang udah punya cita-cita kayak gitu atau gimana? Ya, sebenarnya Mbak Indah, saya juga bingung, juga merasa bahwa tegak sendiri karena selama ini pun saya berkecimpung di luar, kemudian mengambil waktu-waktu luang itu dengan berkendara Harley, terus bersepeda, terus kemudian juga mensibukkan diri dengan pribadi. Tetapi saya melihat
mungkin ada pergerakan dari Tuhan memberikan suatu hal yang baik untuk saya untuk bisa memulai kegiatan ini. Dan alhamdulillah syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kegiatan ini sedang berjalan. Oke, nggak pernah bosan, nggak pernah lelah. Untuk saat ini belum. Tapi ya syukurnya didukung dengan katakanlah finance-nya gitu ya. Karena saya tahu Bang Cut punya bisnis tersendiri ya Bang Cut ya. Iya. Jadi mungkin apa sih filosofi hidupnya Bang Cut? Satu saja filosofinya, kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain. Yes. Itu yang lebih tepatnya. Oke, kita Karena hidup. ketika kita hidup bermanfaat kepada orang lain, maka kita tidak mencari pujian atau apapun, tapi mencari ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Tuhan yang menentukan bahwa hidup kita di dunia ini harus bermanfaat. Harus bermanfaat, Harus ya. bermanfaat. Karena hidup itu cuma sekali ya. Cuma sekali. Kalau 2 kali kopian, Mbak. Iya benar. Wow, itu sederhana sekali ya. Tapi bagaimana menginspirasi orang lain, Bang Cut? Gemes nggak sih lihat kalau misalnya anak-anak muda pernah terpikir, coba kalau semua orang punya semangat kayak Bang Cut gitu, bermanfaat untuk orang lain, melakukan sesuatu begitu kan? Iya. Tidak hanya diam saja untuk melakukan sesuatu lah, bermanfaat lah seperti itu. Gimana menginspirasi orang-orang di sekitar Anda? Jadi Mbak Indah, sebenarnya setiap manusia itu sisi kebaikannya itu ada. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dengan melihat situasi bahwa dia itu ingin baik saja sudah satu niat. Tetapi kadang-kadang terbentur dengan lingkungan, terbentur dengan pergaulan, dan lebih-lebih lagi terbentur kepada siapa sih yang mengajak. Nah, dari kesimpulan tadi, saya ambil satu tindakan supaya ini bisa terorganisir dan juga bisa mereka bisa mengikut dalam tanda kutip supaya bisa lebih baik lagi. Maka saya akan maju sebagai penerobosnya mungkin dan mengajak, dan juga mereka sampai saat ini juga sangat istiqomah dan sangat juga membuat situasi itu lebih terwujud. Nah, saya bilang tadi memang ini keadaannya pelan-pelan, tapi kita pastikan akan menuju ke situ. Pernah nggak sih ada yang merasa katakanlah mencibir dengan apa yang Bang Cut lakukan, Bang Cut gagas misalnya, atau bahkan ketika tadi Bang Cut bilang saya ajak orang-orang, terus orang-orang bilang apa sih gitu loh, nggak penting banget kayak gitu. Iya. Pernah nggak ngalamin yang gitu? Biasa lah Mbak. Kalau itu mungkin kembali ke masing-masing, karena posisi yang kita buat ini juga tidak terwujud kemana tujuannya, tetapi terwujud kepada kebaikan yang akan kita buat. Karena pada dasarnya yang kita laksanakan ini memang hal yang kadang dianggap mustahil, kadang dianggap sia-sia, dan bahkan juga kadang dianggap ini percuma dan tidak sebegitu yang dibutuhkan oleh orang. Keluarga bagaimana mendukung semua apa yang? Alhamdulillah keluarga mendukung, bahkan kami kalau berkegiatan mungkin saya bisa berangkat pagi, pulangnya nanti malam. Kita kemarin ada kunjungan ke Nia Selatan dan di beberapa titik juga di sana kita ketemu dengan orang-orang yang memang sehaluan dengan kita untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Bahkan kita juga sampai bincang-bincang sampai jam 2 malam, jam 3 malam untuk mensukseskan kegiatan. Kadang-kadang hal-hal seperti ini kita curahkan dengan ya ada sedikit terkuras waktu untuk keluarga, tetapi dengan Bismillah, dengan berucap dengan niat baik kita coba melaksanakan dan itu bisa diterima oleh keluarga. Oke. Saya melihat circle pergaulan Anda juga cukup luas begitu ya. Bahkan saya melihat juga Anda berteman dengan orang-orang, katakanlah dengan orang-orang yang dari agama lain misalnya ya. Yeah. Saya bisa katakan toleransi Anda juga cukup tinggi di tengah sekarang keadaan Indonesia dengan orang-orang yang saling bertikai begitu ya. Apa yang membuat Anda seperti itu? Kalau saya rasa agama itu adalah tuntunan, tetapi hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu tidak akan mengenal agama. Saya punya teman pendeta SMA. Teman pendeta SMA ini kadang kita berbincang tentang masalah gereja. Kita coba bagaimana mengaktifkan. Saya juga mengambil ilmu kepada beliau. Bagaimana di gereja itu bisa komunikasi dengan pendeta, dan dia juga menyatakan ke saya bagaimana komunikasi dengan pemuda Muslim. Jadi saya rasa agama itu tidak jadi penghalang, tapi tujuan kita sama.
Nah, jadi saya rasa toleransi yang harus kita bangun itu mulai dari komunikasi yang baik. Ya. Dasarnya pergaulan yang memang menganggap bahwa satu sama lain itu adalah sama di mata Tuhan. Nah, jadi kami tetap komunikasi. Teman-teman saya juga alumni SMA, banyak Nasrani kita komunikasi. Ada juga yang Cina kita komunikasi. Dan semuanya itu sangat berimbang ketika memang kita paham bahwa kita itu adalah sama. Saya rasa itu. Kalau begitu apa yang terjadi di Indonesia menurut Bang Cut saat ini? Kenapa demikian? Pemuda dan remaja loh itu, yang artinya kan sebenarnya pemuda dan remaja justru harusnya bisa mengademkan suasana begitu ya. Kan itu yang kita harapkan ya, bagaimana supaya persatuan di Indonesia jangan sampai terpecah belah, Bang Cut. Kita nggak tahu, ini kita masih bersyukur ya Kepulauan Riau itu masih adem gitu ya, masih terawat lah persatuannya. Kita tidak tahu 2-3 tahun, 5 tahun ke depan itu seperti apa. Ini tugas, saya tidak tahu, tugas saya juga, tugas Bang Cut juga begitu ya. Bagaimana tugas kita bersama mungkin, bagaimana merawat itu Bang Cut? Sebenarnya kembali dari komunikasi antara pemerintah dan pemuda, komunikasi juga antar lintas agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ketika pemuda dianggap bagian dari pemerintah, bagian dari negara, bahkan bagian dari pergerakan untuk menjaga kesatuan NKRI, maka terjawablah sudah. Tetapi mungkin di satu sisi ada hal-hal yang memang itu terlewatkan. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, mungkin masalah ekonomi, masalah yang lebih lagi. Jadi saya rasa ketika pemuda diberi ruang untuk bagian dari pemerintah atau negara, maka terjawablah sudah. Dan kita lihat juga, kalau saya melihat di kacamata saya, pemerintahan sekarang juga sudah mulai dimasukin dengan pemuda-pemuda yang berbakat, yang punya talenta, yang mana di dalam ada menteri, ada bagian-bagian yang kita anggap sangat strategis. Oke. Sebagai tokoh muda, apa yang Anda prihatinkan saat ini? Yang kita perhatinkan sebenarnya banyak, Mbak. Sisi pergaulan terutama. Kemudian sisi pergaulan ini berangkat dari ketidakpercayaan diri pemuda tersebut bahwa dia itu orang baik, bahwa dia itu orang yang bermanfaat. Berangkat dari situ maka kembali ke pergaulan lagi. Pergaulan seperti apa? Lingkungan seperti apa? Apakah lingkungan itu membawa kebaikan pada dirinya dan orang lain? Itu kembali si pemudanya. Nah, selanjutnya di dalam keluarga. Keluarga juga harus mendukung. Ketika si anak ini punya talenta, punya bakat, tetapi tidak didukung atau bahkan difrontalkan. Saya rasa itu yang menjadi masalah paling mendasar kepada remaja. Harapan kita itu bisa dijawab dengan campur tangan pemerintah juga sebagai memberikan fasilitas untuk anak-anak kita ini, untuk remaja kita ini. Dan selanjutnya untuk juga bagaimana mereka diefektifkan baik di pemerintahan kecamatan, desa, sampai di lebih tinggi lagi. Kalau menurut Bang Cut sendiri, ketertarikan anak-anak muda, pemuda, remaja untuk ikut organisasi-organisasi agama itu kayak gimana sih? Wadah itu kan bagus ya. Itu tujuan dibuat sebuah wadah. Salah satunya seperti yang Bang Cut pimpin saat ini. Menurut Abang gimana? Kalau melihat mereka itu antusiasnya, Mbak ya, mungkin ya, antusiasnya itu luar biasa tinggi. Tetapi pada dasarnya juga harus dimengerti bahwa organisasi ini butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh manajemen hati. Karena kalau organisasi, saya lebih baik, saya lebih ini, tapi semuanya itu kan harus diramu dan mereka diarahkan. Saya rasa itu dia. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Dan itu udah Bang Cut rasakan. Tapi itu mungkin yang menjadi kegelisahan kita semua ya. Bagaimana ketika apa yang kita lakukan belum tentu orang lain mengerti dan mau juga melakukan hal yang sama, dan jangan juga dong fotokopian gitu ya. Tapi bisa berbuat hal yang lain yang bahkan lebih besar dari apa yang sudah mungkin Bang Cut lakukan, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya hal itu tinggal menunggu waktu sih, Mbak. Tapi potensi ada menurut Bang Cut anak-anak muda kita di Kota Gunung Soli. Saya lihat dari posisi sekarang remaja itu sudah mulai manajemen dirinya untuk bisa mempersiapkan masa depan.
Saya lihat sekarang pemuda di Kota Gunung Soli luar biasa dengan kegiatan-kegiatannya, dengan mandirinya membuat kegiatan. Sekarang sudah ada event segala macam. Dan saya lihat ini potensi yang harus didukung oleh pemerintah. Lagi-lagi pemerintah, Mbak. Karena kenapa? Begitu mereka mengapresiasikan apa yang mereka laksanakan, tetapi tidak ditampung oleh pemerintah sebagai pemangku jabatan, maka sia-sia juga. Nah, ini jawaban kepada kita sekarang. Pertanyaan kepada kita, apakah pemerintah siap untuk bisa memberikan peluang itu lebih baik kepada dan lebih besar kepada pemuda dan remaja? Ada yang mengatakan mungkin pemerintah itu terlalu jauh gitu, terlalu jauh untuk digapai gitu. Saya nggak tahu Bang Cut, mungkin kalau saya lihat sih komunikasinya cukup baik ya dengan pemerintah gitu ya. Nah, orang lain mungkin merasa itu terlalu jauh. Sebenarnya cara membuka komunikasi dengan pemerintah itu menurut Bang Cut seperti apa sih? Prestasi. Ketika prestasi yang skalanya kecil pun itu bisa bermanfaat kepada orang lain, bahkan untuk menunjukkan jati diri pemuda, maka harus digayung bersambutkan mereka. Saya lihat beberapa tempat di luar sana, di kabupaten lain, itu mereka inovatifnya ada dulu. Makanya juga pemerintah melihat juga pemuda seperti apa sih yang harus kita bisa gandeng. Itu juga jawaban pemerintah ketika memang kita sampaikan. Ini 10 pemuda yang dibutuhkan Soekarno itu enggak ya? Iya kan? Ya mungkin 0,0 sekian lah. Karena 10 itu luar biasa banyak di seluruh Indonesia. Karena mengguncang dunia. Mengguncang dunia gitu betul. Ya. Oke. Jadi mencari 10 pemuda ini sekarang bagaimana? Bang Cut mungkin salah satunya. Oh, mungkin jauh lah, Mbak. Jauh harapan ya. Tapi sering ketemu nggak dengan tokoh-tokoh pemuda di Kota Gunung Soli, Bang Cut? Ya, alhamdulillah sering ketemu. Kita ketemu dengan pemuda-pemuda, ada yang sevisi gitu ya. Ada Ansor, ada Pemuda Muhammadiyah, ada GMI, ada KNPI, ada juga yang muslimahnya, ada Naisyatul Asia, ada Fatayat. Banyak kita ketemu dan kita sudah mulai akan merancang kolaborasi kegiatan. Karena kemarin itu kita laksanakan di PAM itu juga sungguh luar biasa antusiasnya, karena semua unsur saya coba undang dan mereka juga antusias untuk hadir. Dan ini banyak masukan kepada kita dan itu sangat berharga. Kenapa? Akan kita coba launchingkan lagi di PAM 2 yang akan kita laksanakan di beberapa waktu yang akan datang. Apa mimpi besar Bang Cut yang belum terwujud sampai saat ini dan wajib dan harus diwujudkan begitu? Apa mimpi besar ya? Bagaimana bilang mimpinya? Kalau bermimpi sih banyak sih, Mbak. Nggak habis nanti. Tetapi intinya saya memimpi bagaimana pemuda itu menjadi ikon di Kota Gunung Soli. Ikon positif tentunya, dengan prestasi, dengan pencapaian, dan bahkan bisa diandalkan sebagai bagian dari pemerintah. Itu yang saya wujudkan. Kemudian saya menganggap bahwa kegiatan-kegiatan ini sebagai stimulus, sebagai perangsang, dan saya juga sangat berharap ketika pergerakan lain juga akan muncul. Jadi api ini akan muncul di tempat-tempat yang memang harus kita panaskan pemuda ini, harus kita barakan pemuda ini untuk kebaikan. Dan tentunya di saat kebaikan dan juga akan menjadi motivasi bahwa mereka itu adalah memang pemuda yang terbaik yang bisa diandalkan Kota Gunung Soli. Menuju Gunung Soli hebat. Amin. Ya, mudah-mudahan Gunung Soli hebat berkat pemuda-pemuda yang hebat. Salah satunya Bang Cut. Terima kasih hadir di Naya Podcast kami. Makasih Mbak ya. Ida. Dan mudah-mudahan nanti kelak saya akan melihat Bang Cut sudah jadi apa ya? Sudah jadi Bang Cut yang lebih baik lagi ya, yang memberi dampak dan manfaat untuk orang lain. Terima kasih Bang Cut sudah hadir. Mbak Indah, sampai di sini juga Naya Podcast. Kita ketemu lagi di Naya Podcast berikutnya.